Halo semuanya, kenalin aku Sri Angelika. Di sini aku akan ngejelasin tentang obat antivirus. Nah, virus ini terbagi menjadi 4, yaitu ada influenza, HIV, hepatitis, lalu ada herpes. Nah, yang pertama itu influenza, di mana influenza ini dapat kita lihat terdiri dari 3, yaitu hemagglutinin dengan neuraminidase lalu M2. Di mana awal mula pembentukan influenza ini adalah virus influenza ini menempel pada reseptor asam salisilat di sini. Yang ungu ini itu adalah reseptor asam salisilat. Jadi hemagglutinin ini menempel pada reseptor asam salisilat pada sel epitel saluran napas. Lalu dia itu masuk ke dalam sel melalui endositosis. Lalu selubung virus ini terbuka dan RNA dilepaskan di sitoplasma. Lalu ini selubungnya ini terbuka ini jalurnya, lalu RNA ini dilepaskan menuju ke inti sel atau ke sitoplasma. Lalu RNA virus ini dia bereplikasi menjadi mRNA untuk membentuk protein virus. Nih, untuk membentuk ribosom. Pada ribosom dia membentuk protein virus dan juga genom RNA baru. Nih, genom RNA baru. Lalu komponen virus dirakit di membran sel inang. Nah, lalu dia itu kembali lagi kemudian dirakit menjadi sel inang. Lalu virus baru dilepaskan. Lalu dari sini setelah dirakit dia melepaskan nih. Virus baru dilepaskan sehingga dia itu dapat menginfeksi sel lain. Nah, terdapat beberapa golongan obat yang dapat digunakan untuk mengobati virus influenza ini. Yang pertama ada endonuklease inhibitor. Di mana obat ini salah satunya adalah baloxavir. Contoh obatnya itu baloxavir. Di mana obat ini bekerja langsung untuk memblokir nih, sehingga dia ini memblokir memblokir RNA membentuk mRNA sehingga virus ini tidak bisa dibentuk, virus yang bagian ini. Lalu ada golongan obat M2 ion channel inhibitor. M2 ion channel inhibitor. Di mana salah satu contoh obatnya itu ada amantadin, rimantadin. Contoh obat amantadin, rimantadin. Di mana obat ini bekerja langsung pada pelepasan sel RNA di sini. Dia ini bekerja langsung di sini sehingga menghambat pelepasan sel RNA. Nah, lalu kita ke virus HIV. Di mana dapat kita lihat di sini HIV itu struktur virusnya ini. Yang pertama itu mekanisme terbentuknya HIV, di mana resep GP120 ini, nih bagian GP120, dia itu menempel pada CD4 dalam tubuh. Nih, ini CD4. Dia menempel, GP120 ini menempel pada CD4 sehingga dia itu bisa CD4 dan koreseptor CCRS dan koreseptor CD4 dan juga menempel pada CD4 dan koreseptor CCR5 atau CXCR4. Lalu dia itu masuk ke sel CD4+. Lalu di sini RNA virus itu diubah menjadi, di sini dia itu mulai dipisahkan antara RNA dan transkriptase di sini. Lalu setelah itu dia dipisahkan, lalu RNA ini berubah menjadi DNA, yaitu membentuk rantai ganda. Lalu dia berinteraksi dengan sel inang genom oleh integrase.
Lalu provirus ini ditranskriptase menjadi virus oleh ribosom sel inang. Nih, menjadi virus oleh sel ribosom inang. Lalu menjadi ribosom itu di sini oleh sel inang, lalu dia itu dipisah sehingga salah satunya itu membentuk genom RNA dan protein virus itu dirakit menjadi membran sel sehingga virus bisa keluar melalui blunding sel. Lalu proses pemotongan lipoprotein mengubah protein fungsional. Lalu virus matang dan berhasil membentuk virus baru untuk menyebar ke tempat yang lain. Nah, terdapat beberapa obat untuk mencegah pembentukan HIV. Salah satu ada entry inhibitor. Contoh obatnya ini itu ada enfuvirtidin. Lalu ada maraviroc. Lalu ada ibalizumab. Di mana obat ini bekerja langsung untuk menghambat penempelan CD4 dengan sel HIV, memblokir sehingga virus itu tidak bisa terbentuk. Lalu ada obat NRTI. Di mana contoh obat NRTI ini adalah salah satunya ada zidofudin dan tenofovir. Lalu ada lamivudin. Di mana obat ini bekerja langsung untuk menghambat pembentukan rantai DNA. Ini dia menghambat pembentukan rantai ganda DNA RNA. Lalu ada NNRTI, obat golongan NNRTI, di mana contoh obatnya ini ada nevirapin, lalu rilpivirin. Nevirapin. Di mana obat ini bekerja langsung untuk mencegah RNA, pembentukan kepala RNA di sini. Dia mencegah sehingga virus tidak dapat terbentuk. Lalu golongan obat lain ada protase inhibitor. Di mana salah satu golongan obatnya itu ada tipanavir, ritonavir. Di mana obat ini bekerja langsung dalam mencegah pembelahan sel di mana obat ini bekerja langsung pada daerah ini, dia memblokir. Lalu ada obat integrase inhibitor. Di mana salah satu contoh obatnya ini ada dolutegravir, raltegravir. Di mana obat ini bekerja langsung untuk mencegah pembentukan inang. Di sini, pembentukan inang. Dia mencegah ini. Di sini saya akan melanjutkan tentang antivirus. Kita masuk ke hepatitis B, di mana virus hepatitis B ini menempel pada NTCP nih. Ini adalah NTCP. Dia menempel, lalu saat masuk ini dia masuk lagi menuju nukleolus dan mengirimkan DNA ke dalam nukleolus sehingga DNA tersebut membentuk cccDNA, lalu membentuk lagi sgRNA sehingga dalam nukleolus, lalu di luar nukleolus membentuk pgRNA, di mana pgRNA dan polimerase ini membentuk DNA, dalam kapsid nih, kapsid. Nah, lalu genom DNA dan protein kapsid nih, genom DNA dan protein kapsid membentuk nukleokapsid. Lalu virus dilepaskan virus melalui jalur
ekskresi atau lisis sel. Nih, dilepaskan lalu dia bisa menyebar kembali. Nah, contoh golongan obatnya itu ada entecavir, di mana salah satu contoh obat golongan entecavir ini adalah lamivudin dan tenofovir. Nah, obat ini bekerja langsung pada pada DNA untuk menghambat pembentukan DNA dan nukleokapsid sehingga virus hepatitis B itu tidak membentuk kembali. Lalu kita ke hepatitis C. Dimana pada hepatitis C ini, virus hepatitis C menempel langsung pada reseptor BD, dimana virus hepatitis C ini menempel langsung pada reseptor CDB1, SRB1, dan masuk ke dalam hepatosit. Lalu RNA virus itu lalu RNA virusnya itu di sini dia dipotong, poliproteinnya itu dipotong, dan poliproteinase virus dan sel menjadi protein struktural dan non struktural nih diubah menjadi ini. Lalu genom RNA dan protein struktural dirakit menjadi partikel virus di lipid droplet. Nah, ini lipid dia itu dirakit sehingga membentuk virus, lalu virus dilepaskan. Nah, contoh golongan obat pada hepatitis C ini ada NS3 atau 4A inhibitor, di mana salah satu contohnya itu ada simeprevir, bezoprevir. Nah, obat ini bekerja untuk menghambat pembentukan NS3. Lalu golongan obat yang kedua itu ada NS5A inhibitor, di mana ada velvatasvupir, ada ombitasvupir, di mana obat ini bekerja untuk menghambat pembentukan NS5A di sini. Lalu yang ketiga ada obat NS5B. Salah satu contohnya ada sofustuvir dan dosabufuvir, di mana obat ini langsung menghambat NS5B. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang virus herpes, di mana pembentukan awal dari virus herpes ini adalah virus menempel pada herpar sulfate dan reseptor, lalu DNA virus itu direplikasi, lalu DNA virus linier menjadi sirkular di nukleolus, lalu replikasi genom oleh DNA. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang virus herpes. Yang pertama, virus menempel pada heparan sulfate dan reseptor sel epitel atau mukosa. Lalu selubung virus berdifusi dengan membran sel kapsid langsung di sitoplasma. Lalu kapsid bergerak ke nukleolus menjadi nukleolus melalui mikrotubulus. Lalu DNA virus linier menjadi sirkular di nukleolus, lalu bereplikasi genom oleh DNA polimerase virus. Lalu gen virus awal lambat kemudian diekskresikan menjadi protein struktural dan non struktural. Lalu kapsid dirakit di nukleolus dan mendapatkan selubung di membran nukleolus. Lalu pelepasan lalu virion keluar dari sel melalui eksositosis. Lalu herpes virus ini dapat menetap laten di eksositot. Lalu herpes virus ini dapat menetap di laten dan ganglion sensorik, sehingga reaktivitas imun menjadi turun. Contoh obat dari herpes ini yaitu ada contoh obatnya itu ada valacilcovir. Lalu ada aciolovir. Lalu ada golongan valganciclovir. Lalu ada ganciclovir. Di mana obat-obat ini bekerja dalam menghambat replikasi DNA. Obat ini bekerja untuk menghambat sehingga DNA ini tidak bisa berdifusi
membentuk virus baru. Sekian dari saya, terima kasih.